Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Nurul Khofifah Kewawara SPD dengan nomor NIM 25404131097, mahasiswi PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja sekolah SMA Utama Kota Bekasi dengan materi penyakit sosial tentang miras atau minuman keras. Demikian perkenalkan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ayo siapa yang jadi hari ini? Langsung satu-satu ya. Ahmad bin Handoko. Adibu. Anaya. Anta Iksa. Adibu. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Nafi, silakan dibikin doanya, Nafi. Sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan memasuki pelajaran mengenai tentang penyakit sosial, yaitu minuman keras. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memecahkan masalah minuman keras atau miras dalam perspektif Islam. Baik, apa itu minuman keras? Minuman diharapkan. Minuman yang diharamkan. Naura, minuman yang beralkohol, minuman yang mengandung etanol. Kemudian, pernahkah kalian melihat orang mengkonsumsi minuman keras? Pernah. Dampak dari orang yang mengkonsumsi minuman keras: pusing, halu, mabok, apalagi marah-marah, mual. Efek dari fisiknya apa ketika dia minuman keras? Kerusakan saraf, lambungnya. Ibu berharap kalian menjadi anak-anak yang soleh. Tapi ini menjadi gambaran kalian semua, kita semua, bahwa minuman keras itu, terlepas dari minuman haram, itu adalah minuman yang mana sangat merusak diri. Orang merasakan bahwa kesehatan itu lebih penting. Itu menjadi invest yang paling bagus. Kesehatan itu invest. Harus olahraga, makanan yang bergizi. Makanya harus minuman keras. Kalau misalnya masih ada minuman yang kopi tutu yang enak atau seperti apa, ya kan? Makanya harus miras, padahal mahal-mahal. Kan begitu. Dari materi ini, Ibu ada satu video yang menjelaskan tentang penyakit sosial miras atau minuman keras. Mari kita renungkan pernyataan berikut. Allah selalu menghendaki kebaikan hidup bagi orang mukmin. Setiap perintah dan larangan Allah dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di antara contoh perintah tersebut adalah perintah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Contoh larangan Allah adalah larangan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Allah menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Sebaliknya, Allah mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat. Secara tegas, Allah melarang orang beriman untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya
setan. Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Selain itu, meminum khamar akan menghalang-halangi mengingat Allah. Hal ini dikarenakan orang yang meminum khamar akan hilang kesadarannya. Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang yang menjauhi minuman keras atau khamar. Apa yang kalian ketahui tentang tayangan video tadi? Miras itu haram. Miras itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Betul? Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Rasulullah juga bilang bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah masih ada makanan-makanan sehat yang sangat bergizi. Masih ada makanan-makanan sehat yang menjadi investasi di keturunan yang akan datang. Karena sudah melihat video ini, nanti kalian boleh melihat referensi-referensi lain, misalnya ada jurnal atau penelitian seperti apa mengenai tentang penyakit sosial yang minuman keras. Dengan adanya kelompok ini yang kita sudah bagi, maka dari itu sekarang kita akan membagikan gambar LKPD yang mana di sini ada soal-soal tentang miras atau minuman keras, yang mana dari dilihat dari video pertanyaan kita adalah sesekali ini dapat memecahkan masalah tentang minuman keras sesuai dengan perspektif Islam. Jadi di sini soal-soalnya sudah ada, silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan presentasikan kita sudah selesai hasil diskusinya. Kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ini ya. Silakan dilihat soalnya. Kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang penyakit sosial dalam hal minuman keras dalam perspektif Islam. Silakan didiskusikan. Karena sudah selesai diskusi dari LKPD tersebut, berarti kita panggil kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan analisis kasus miras oplosan. Yang pertama itu adalah bukan yang ada dari laporan dan tahun di Indonesia Undang-Undang 1945. Dalam dari Al-Quran dan hadis dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah menyebut miras sebagai usul hadis atau dalam hukum Indonesia Undang-Undang 1945, meskipun UUD 1945 tidak menyebutkan kata miras secara eksplisit, dalam pasal 28K ayat 1 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Miras oplosan adalah ancaman nyata terhadap hak hidup dan kesehatan warga. Secara hukum berat, para pembeda dijerat pasal 204 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun atau seumur hidup yang menimbulkan kematian. Yang kedua ada jelaskan penyebab terjadinya perbuatan tersebut berdasarkan informasi yang ada dapat. Penyebab kejadian yang pertama faktor ekonomi. Harga miras legal yang mahal karena membuat warga beralih ke oplosan yang salah tempat maupun mematikan. Yang kedua adalah faktor ketidaktahuan atau ignoransi. Kurangnya pemahaman bahwa metanol adalah masalah adalah perbuatan yang tidak ada semuanya sebentar. Jelaskan cara mencegah perbuatan tersebut agar tidak terulang lagi menurut kelompok Anda. Cara mencegahnya melakukan pemerintahan terhadap titik-titik penjualan miras ilegal atau warung-warung yang lemah dan melakukan edukasi kesehatan secara medis tentang bagaimana miras merusak sel hati dan saraf secara permanen. Dari presentasi kelompok 1, apakah ada yang mau ditanyakan?
berbahaya? Itu pertanyaan dari silakan dijawab kelompok 1. Menjawab yang betul. Karena mengandung metanol yang merupakan racun saraf dan dapat menyebabkan kebutaan, gagal organ dan kematian dalam waktu singkat. Jawab? Ya. Satu lagi. Solusi jangka panjangnya: 1. Edukasi kesehatan yang berkelanjutan, 2. Pengaturan dan pengawasan, 3. Kerjasama masyarakat, 4. Rehabilitasi, dan 5. Penegakan hukum. Ketat buat kelompok 1. Apa mau mulai silakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai miras sebagai pemicu kriminalitas atau Kamtibmas. Setiap kelompok mencari informasi atau berita dari artikel atau sumber bacaan lainnya tentang salah satu kasus minuman keras. Kasus sendiri yaitu pengeroyokan dan kecelakaan lalu lintas di kota besar yang dipicu oleh konsumsi minuman keras. Seorang pengemudi di bawah pengaruh alkohol menabrak fasilitas umum, dan dalam kasus lain perkelahian pemuda terjadi setelah mereka mengonsumsi miras bersama di pinggir jalan. Yang A adalah melakukan analisis terhadap perbuatan dalam informasi atau berita yang ada didapatkan dari Al-Quran dan hadis serta hukum Indonesia Undang-Undang 1945. Dalil Al-Quran dan hadis. Islam menyebutkan Muhammad sebagai umul khaba'is, hidup dari segala kejahatan. Dalam sebuah hadis dipisahkan seorang yang minum miras kira melakukan pembunuhan dan zina karena akal hilang. Ini sesuai dengan logika bahwa miras menghilangkan kontrol diri. Yang kedua, hukum Indonesia Undang-Undang 1945. Berdasarkan pasal 28G ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri dan rasa aman. Orang yang mengganggu ketertiban umum dan hak keamanan orang lain. Pelaku dapat dijerat pasal 492 KUHP tentang mabuk di muka umum yang merintangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban. Jadi jelaskan peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk mencegah perbuatan tersebut, para penjanji dan upaya penanganannya. Di keluarga yaitu membangun komunikasi dua arah yang hangat agar anggota keluarga tidak mencari kenyamanan semu di kota rumah. Lalu di masyarakat mengaktifkan kembali jamaah warga dan melapor ke polisi jika melihat kumpulan orang mabuk yang mulai meresahkan. Lalu di pemerintah menegakkan aturan melarang mengemudi dalam keadaan mabuk dengan sanksi pencabutan izin mengemudi secara permanen. Jelaskan akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut. Akibatnya jadinya kecelakaan fatal, luka fisik akibat kesalahan, rusaknya fasilitas fisik dan menyebabkan masyarakat mampu. Jadi apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Mengapa Islam Muhammad sebagai umul khaba'is? Kemudian jawab ya. Karena khamr menjadi sumber berbagai kejahatan saat seorang mabuk, akalnya akan hilang sehingga mudah melakukan perbuatan paksa dan kriminal. Duduk kepala buat kelompok 2. Silakan kelompok 3. Silakan. Dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai miras di kalangan remaja atau generasi muda. Di pertama itu karena analisis terhadap perbuatan dalam informasi berita yang kita dapatkan berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis serta hukum Indonesia UUD 1945. Pertama adalah dalil Al-Quran dan hadis. Islam menekankan pentingnya menjaga akal, tifus akal. Remaja adalah masa depan bangsa merusak. Akal dengan miras berarti merusak masa depan peradaban. Allah melarang kita menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Yang kedua,
Hukum Indonesia UUD 1945 pasal 228B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Miras penghambat tumbuh kembang otak remaja secara fisiologis. Yang kedua, penyebab terjadinya perbuatan tersebut berdasarkan informasi yang kita dapat. Yang pertama adalah gaya hidup. Pengaruh media sosial dan film yang menggambarkan konsumsi miras sebagai hal yang keren atau modern. Yang kedua, rasa penasaran. Sifat remaja yang ingin mencoba hal baru tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Yang ketiga, cara mencegah perbuatan tersebut agar kita tidak terulang lagi menurut kelompok kita. Cara mencegahnya memasukkan kurikulum berbahaya miras ke dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan agama, serta memperbanyak kompetisi olahraga antar sekolah. Saya akan menjelaskan peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk mencegah perbuatan tersebut marak terjadi dan upaya penanganannya. Yang pertama itu ada peran keluarga. Orang tua harus menjadi teladan atau tidak meminum minuman keras di rumah dan memantau penggunaan uang saku anak. Yang kedua ada masyarakat. Pemilik toko atau minimarket harus tegas menolak menjual minuman
mencari